Halo, selamat sore teman-teman. Ini vlog pertama gue seneng banget akhirnya gue bisa bikin vlog. Dan hari ini gue pengen ngajar. Gue udah rapi nih, udah nyisiran, udah mandi. Tadi gue habis makan dan sekarang gue pengen sholat dulu. Udah azan soalnya tanggung gitu. Kalau gue langsung berangkat nanti di sono juga sholat dulu gitu. Jadi kita sholat dulu. Ikutin terus vlog gue ya. Yo man. Ya teman-teman, gue udah rapi, udah sholat. Sekarang kita waktunya berangkat. Cus. Bu berangkat dulu ya bu. Assalamualaikum. Yuk kita jalan yuk. Sebelum kita jalan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Oke. Perjalanan dari rumah gua ke tempat ngajar kira-kira 1 jam lah kalau macet. Kalau lancar 45 menit juga nyampe sih harusnya. Lo ke kanan nih, gue udah pengen nyalip. Ini namanya daerah Cilangkap bro, kalau lu buka agak tahu mah ya. Kalau belum tahu, namanya daerah Cilangkap nih. Kita masuk ke area Cibubur bro, lewat Melaka. Enaknya sambil ngobrol kali ya, ngobrolin apaan dong? Ngobrolin lingkungan aja yuk. Asik. Kan kalau lo lihat IG story gue ya, yang gue nge-share tuh tentang lumba-lumba kagak bisa makan karena moncongnya tuh nyangkut di segel botol mineral. Nah itu kan berarti udah parah banget nih lingkungan kita. Lu bayangin laut itu luas banget, ya enggak? Laut itu kan luasnya melebihi luas dari daratan nih.
luas banget gitu, luas dalam ya kan. Tapi ternyata sampah kita tuh nyampe loh, nyampe ke hewan-hewan itu, hewan-hewan laut. Kan berarti emang kita tuh sampah tuh parah ya, udah banyak banget gitu. Ya emang kan gaya hidup sekarang kan lebih ke arah disposable goods sih. Artinya kita tuh menggunakan barang-barang yang sekali pakai gitu. Tiga, plastik. Ya lu misalkan nih beli cilok nih, cilok tuh. Beli cilok tuh plastiknya kan ya udah selesai. Yang kalau pakai lagi kan nggak mungkin lu cuci kan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan yang di dunia modern sekarang itu bikin sampah produksinya makin banyak gitu, manusianya makin banyak, cara hidupnya seperti itu ya sampahnya makin banyak gitu. Maka menurut gue kontribusi terkecil lo adalah minimal waduh, kalau buang sampah jangan sembarangan deh gitu ya. Dan buang sampah jangan sembarangan gitu. Emang siapa yang mau buang mau menyingkirin sampah lu kalau lu buang sembarangan gitu? Lu buang nih di jalanan nih kayak gini nih, lu buang. Emang lu ngarepin siapa sih yang bakal mungut? Petugas kebersihan. Aduh, udah deh, kalau lu bisa sendiri kenapa sih mesti ngandalin orang gitu? Dari filosofi yang sederhana aja lah yang kayak gitu, ya kan? Lu bisa tertib sendiri, kenapa lu harus ngerepotin orang, ya kan? Gitu. Oh bang, ntar petugas kebersihan nganggur dong. Bapak lu nganggur, emang lu kira nih pohon-pohon kagak rontok daunnya? Ya kan pohon-pohonnya juga rontok nih daunnya, ya kan? Ya mereka tuh tugasnya salah satunya juga buat ngebersihin ini daun-daun nih, rontokan daun kan kagak bisa disuruh, ya gak? Kalau daun bisa disuruh juga udah disuruh, lu jangan buang daun sembarangan lu. Daun bisa disuruh lagi, pohon kan kagak bisa disuruh, lu jangan buang daun sembarangan, lu kagak bisa gitu. Nggak manusia yang bisa disuruh, masa lu mau sama sama pohon, ya gak? Masa lu mau disamain sama pohon diem gitu. Fotosintesis ya, makannya dari sinar matahari sama air kan kagak kan. Lu dibekali otak sama hati nurani gitu, supaya lu bisa bedain mana yang baik, mana yang kagak, mana yang tertib, mana yang kagak gitu, ya kan? Cuman mau enaknya aja ngebebanin tugas yang sebenarnya bisa lo lakuin sendiri, tapi malah lo bebanin ke petugas kebersihan gitu. Kalau masih ada yang bilang tukang sampah, gue pikir terminologinya salah sih. Mereka bukan tukang sampah. Kalaupun dibilang tukang sampah, dia nggak jual sampah. Gue lebih suka terminologi petugas kebersihan, karena ya dia emang membersihkan gitu. Jadi justru pekerjaan yang mulia gitu. Dia mulai sekarang jangan buang sampah sembarangan lah. Kalau lo bisa tertib, kenapa sih gitu? Nggak capek kok buang sampah sembarangan. Lo bukan pohon gitu ya, derajat lu lebih tinggi. Kata Tuhan kan manusia tuh khalifah, pemimpin di bumi. Kalau bisa ya lu tunjukin bahwa lu pemimpin gitu. Gue tahu sampah tuh anonim, sampah tuh kalau dibuang tuh ya udah, nggak tahu nih barang punya siapa gitu, ini sampah punya siapa, gue tahu gitu. Itu kan yang menyebabkan orang buang sampah sembarangan, benar gak? Sampah kan sifatnya anonim, nggak tahu nih pemiliknya siapa gitu ya. Kagak ada tempelannya tuh, ini sampah milik Jainal, ini sampah punya Jupri, nggak ada kan.
Lee Kuan Yew penerapan satu kebijakan pertama di Singapura. Kebijakan itu adalah kebijakan yang melarang orang untuk meludah sembarangan. Wah, itu menurut lo penting nggak? Kalau bagi orang Indonesia mungkin nggak terlalu ya, tapi ternyata itu bisa mengubah mindsetnya orang Singapura tentang kebersihan gitu. Karena gue baca-baca ya dulu emang etnis Tionghoa punya kebiasaan seperti itu yang dilihat dari Lee Kuan Yew ya. Dia kan juga etnis Tionghoa, suka ngeludah. Itu akhirnya dia membuat kebijakan pertama ketika dia menjabat, gak boleh ngeludah. Itu tonggak pertama bro kalau lo mau peradaban bagus gitu. Itu dulu lah. Nah, kalau kita kan pendidikan kagak nyambung sama perilaku membuang sampah pada tempatnya. Yang kita kejar kan kognitif aja terus. Gue juga diajarin sama mak gue ya, kalau ada bungkus permen misalnya lu buang sampah sembarangan, lu punya sampah gitu ya, bungkus permen ya lu simpen aja dulu di kantong. Nggak akan ngerusak martabat dan harga diri lu kok. Simpen sampah juga, sampah juga bukan sampah kotor kok, plastik bersih ya. Lu takut banget kayaknya, santai aja kali. Kalau bisa kurangin penggunaan plastik, kurangin lah. Gue juga termasuk yang kayak gitu. Gue bawa tas nih kalau kita pergi-pergi. Ya kalau lo beli barang yang masih bisa masuk tas, ya nggak usah lah pakai plastik gitu. Jalan akses UI ini kalau lurus terus nih sampai UI, Universitas Indonesia. Kali-kali lo ada yang belum tahu kan. Tapi biasanya ada yang nulis Jenderal M. Yasin, ada yang nulis juga jalan akses UI. Daerah sini sering disebutnya juga dengan Kelapa 2. Kita kalau jalannya sih terkenalnya sih biasanya akses UI. Ya gitulah pokoknya. Apalah arti sebuah nama, yang penting jalannya jangan bolong-bolong. Jadi kalau bolong-bolong, aduh, kali kotanya ngapain kerjanya. Kita sekarang nyampe di ini sebelah kanan nih, markas Brimob nih.
biasanya banyak ciwai-ciwai ini, banyak ciwai-ciwai bundar atau UI ya. Karena kan daerah sini kan daerah ini nih, daerah mahasiswa, daerah kampus lah. Di sini depan nih Bundar nih, Gunadarma Depok. Soalnya lurus dikit nyampe UI gitu ya. Ini Bundar nih kanan nih. Mau lihat nih tuh. Saya banyak ukti mana nggak ada, lagi kelas kali ya. Ini anak-anak muda begini nih, ada ciwa-ciwa nih. Lewat sini lumayan lah ya, lihat yang seger-seger. Ini juga kampusnya nih, ini kampus apa gue nggak tahu, gue pernah masuk situ tentang sholat. Motor situ ada polisi. Ini kanan UI nih, tuh kampus UI. Kita udah nyampe di daerah Jagakarsa nih. Ntar lagi kita nyampe nih. Samping motor berisik lagi maksudnya, motor beat mau pakai angkot gituan anjing, kayak kenceng aja bobot. Suara udah kayak helikopter, larinya kagak ada. Bang, apa sih bang? Mantap jiwa ada bang. Udah nyampe dikit ya, tinggal belok kanan. Aduh, aneh bener ya, jam 5 sih. Wah nyampe gitu, alhamdulillah. Wah, gua kagak diparkirin gua ini. Mobil diparkirin loh. Gua nggak diparkirin. Ah, enggak, kunci stang gua maunya. Assalamualaikum. HP gua ketinggalan, sumpah demi Allah. Gue di jalan jauh, gue gini, wah HP gue mana? Ya anjir, masa gue bawa HP, gue balik lagi. Wah iya, HP gue ketinggalan, ntar udah balik lagi dah. Aduh, udah telat.
alhamdulillah ya. Udah kelar ngajar. Tadi kan kita perjalanan jauh dari Cilangkap, kan kemari 1 jam nih, macet-macetan, ngebacot mulu nih, ketemu sama dia nih, kayaknya kayak pengungsi Myanmar. Aduh, sekarang gue pengen makan. Gue kagak bawa bekal lagi, mak gue kagak masak. Gimana ya nih? Mak gue lagi ngambek kali. Mana gue duitnya tinggal dikit, tinggal 35.000, ngutang kali ini gue kayaknya nih. Ada kopi di rumah banyak kagak gue bawa kan, padahal bisa ngirit tuh kan, bisa buat apa, nggak usah beli Thai tea gitu, harusnya bisa ngopi aja tuh. Aduh parah. Gue lagi nungguin temen gue nih, si pengungsi Rohingya. Pengungsi Myanmar, si Kaeng lagi beli makan. Sekarang udah jam 9 ya, gue lapar banget. Gue sih biasanya bawa bekal gitu, cuman ya hari mak gue nggak masak, jadi ya tadi nunggu anak-anak selesai dulu kan, selesai pada pulang baru beli makan gitu. Aduh lapar banget gue daya. Mohon maaf ya kalau misalkan vlognya masih kaku gitu ya, pembawaan gue belum asyik gitu, terus juga editannya masih sangat sederhana ya, maklum aja kan gue masih belajar gitu ya, masih pertama kalinya gitu ya bikin vlog begini. Mungkin kalau udah vlog kedua, ketiga dan seterusnya mungkin akan lebih baik gitu dari segi pembawaan gua gitu, lebih luas. Kemudian juga gua akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik gitu, jadi vlognya makin menarik. Selain pembicaraannya menarik ya, tempatnya juga menarik kan, pasti juga lo juga nggak bosan gitu nontonnya. Dan juga aku mohon maaf nih kalau misalkan kualitas mikrofon yang gue pakai ketika lagi naik motor tuh jelek gitu ya, karena ya itu mikrofon udah lama sih gue beli ya, jadi gue juga hampir nggak pernah, jarang banget lah gue pakai gitu, jadi gue nggak tahu kualitasnya bakal seburuk itu. Nanti mungkin lain waktu kalau gue punya rezeki ya, gue ganti pakai mikrofon yang lain yang lebih bagus, atau sementara mungkin gue pakai mikrofon eksternalnya dulu aja kali ya, biarin lah apa namanya suaranya. Kayaknya emang malah jauh lebih bagus mikrofon internal dari kameranya gitu daripada mikrofon eksternal itu gitu. Aduh, akhirnya seblaknya nyampe. Waduh, pedas banget ini kayaknya nih. Alhamdulillah. Kalau tadi pedas boleh tuh satu jengkol. Gimana nih? Jadi nih kita ke Ragunan. Iya, jadi gini. Di Ragunan kita mau ngapain? Ngapain Ki? Ya nge-vlog lah, ya kan. Kamera udah ada nih, ya kan. Cakep kamera. Ada. Ntar kita tinggal masuk ke Ragunan. Mikrofon juga udah ada nih, mikrofon nih. Udah jangan goyang-goyangin bego. Ya, suaranya nggak ada ntar bego. Mikrofon udah ada kan? Udah tinggal kita niatnya aja, tinggal gerak. Ntar kalau misalnya udah bikin video tentang vlog di Ragunan ditonton. Nah iyalah pasti harus ya. Iya, tanya doang bang, vlog di Ragunan. Iya, udah dibikin, udah ditonton, tampol kepala lu. Anjir, ngapain gaya mana lu pake? Mudah-mudahan ntar banyak ciwai ya kan? Iya bener. Di Ragunan biasanya banyak ciwai, cabe-cabean, biar bisa yang musim dingin pakai celana pendek. Karena kalau misalnya banyak ciwai kita kan bisa clickbait ya bang. Waduh, bisa bikin itu thumbnail. Thumbnailnya cewek seksi. Iya. Biar dilihat orang. Dia quick di Ragunan gitu kan. Iya, ajak quick. Padahal mah yang quick macan tutul. Kayak gini. Ya gitu. Iya, buat ngebohong-bohongin lu pada. Tapi gimana kalau YouTuber subscriber masih dikit terus bisa buat dapat view, kalau nggak itu nggak clickbait dulu ya. Yang YouTuber tinggi-tinggi aja pada clickbait anjir. Iya. Biar banyak Mesti clickbait dulu kayaknya.
Ya, jadilah gitu ya, weekend lah, minggu lah ke Ragunan. Itu ke Ragunan. Jadi Ntar kalau misalnya tembus 100.000 viewers dan 10.000 like, kita bakal ngelakuin yang lebih ekstrim. lu bakal ngaca lu ya. Kita bakal nge-vlog di Taman Safari. Ini dia yang nge-vlog. Gua kagak. Gak apa-apa gua naik mobil pick up kangkung gua bawa. Auto jadi makanan. Naiknya di belakang lagi. Di baknya. Di baknya langsung lu diterkam. Bodoh banget. Gitu pokoknya ya. Iya. Sekian dulu ya dari gue ya. Iya, benar. Kalau ada video baru nanti ditonton ya. Kalau Jangan bisa share lah Iya. teman-teman gitu kan. Teman-teman kan banyak teman-teman lu. Share ke Iya. teman sekolah lu kayak teman Supaya apa. berkembang gitu ya. Iya, benar. Di like, di subscribe, ditonton Iya. sampai habis. Nah, Nah, gue butuhnya itu ditonton. Iya, Karena kalau itu misalnya nonton kan nanti yang Rame. enak kan nanti YouTube-nya dia yang rame. Terus kalau Iya. YouTube dia rame, AdSense-nya ngalir. Kalau misalnya AdSense ngalir, bisa beli mobil ya. Iya, kalau gue udah punya mobil kan siapa yang seneng? Ya gue. Iya. Gimana sih lu? Gitu ya, jadi subscribe, like sama yang penting tonton karena gue ini kan belum diverifikasi akunnya. Udah 3.900 jam, tinggal butuh 100 jam lagi buat bisa diverifikasi sama YouTube. Nanti kan kalau benar. diverifikasi nanti kan bisa dipasangkan iklan sehingga gue bisa dapat penghasilan. Nah nanti mungkin kekurangan yang gue punya di vlog ini misalnya tentang audionya gitu ya, Benar. atau juga nanti gue beli kamera lagi kan yang bisa ngezoom ya, ngezoom cewek gitu. Misalnya gitu ya. Nah itu bisa gue beli dari uang-uang yang dihasilkan dari iklan gitu ya. Oke, di like kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa dah. Ya, yang penting lu tonton sampai habis. Ditonton di komen Oke. udah nggak apa-apa, lu mau hujat juga Oke, nggak apa-apa. sekian dari gue ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf.